Pernah kepikiran nggak sih, kalau ternyata ikan di laut dan burung di udara itu bisa jadi semacam peta buat kehidupan rohani kita? Nah, hari ini kita bakal menyelami hari kelima penciptaan lebih dalam lagi. Dan kita akan temukan, ternyata di dalamnya ada rahasia tentang gimana caranya kita bisa bertahan di tengah badai dunia, sekaligus terbang melampaui semuanya. Yuk, kita mulai. Nah, ayat inilah yang jadi pegangan kita. Cuma dengan satu firman, Allah memunculkan dua alam kehidupan yang benar-benar kontras. Yang satu di kedalaman air, yang satunya lagi melintasi langit. Ini bukan sekedar catatan biologi kuno loh. Ini adalah gambaran dari dua cara kita sebagai orang percaya dipanggil untuk menjalani hidup. Eits, tapi tunggu dulu. Untuk benar-benar ngerti kehidupan di hari kelima, kita harus lihat fondasi yang udah Tuhan bangun sebelumnya. Kehidupan yang baru ini nggak muncul gitu aja. Dia muncul di atas sebuah dasar yang udah disiapkan dengan sangat teliti di hari-hari sebelumnya. Coba deh kita lihat urutannya. Hari pertama, terang muncul membelah gelap. Itu momen kelahiran baru kita. Hari kedua, cakrawala memisahkan air. Ini gambaran salib yang bikin batas jelas antara kita dan dunia. Dan yang paling penting nih, hari ketiga, daratan kering muncul dari lautan kematian. Inilah tanah kebangkitan, pijakan yang kokoh tempat kehidupan baru bisa dimulai. Oke, jadi setelah fondasi kebangkitan ini diletakkan, kehidupan macam apa sih yang Tuhan munculkan selanjutnya? Jawabannya ada di hari kelima, dan ini jujur luar biasa banget. Pertama-tama Tuhan penuhi lautan dengan kehidupan. Tapi ini bukan lautan yang tenang dan damai ya. Secara simbolis, lautan dalam Alkitab itu sering banget mewakili sesuatu yang sangat berbeda. Nah, lihat deh definisinya ini. Menarik banget kan? Lautan itu simbol dunia yang penuh gejolak, tekanan, bahkan kematian. Lingkungannya tuh nggak bersahabat. Tempat di mana orang fasik itu digambarkan kayak ombak yang, ya ampun, nggak pernah tenang. Jadi kebayang nggak? Waktu Tuhan menciptakan kehidupan di dalam lautan simbolis ini, Dia itu lagi kasih kita sebuah gambaran yang super kuat. Ini panggilan untuk hidup yang bukan cuma sekedar bertahan, tapi menang di tengah tekanan dunia. Ini bukan tentang lari dari ombak, tapi punya kehidupan ilahi di dalam diri kita yang jauh lebih kuat dari badai manapun. Oke, dari lautan, sekarang kita naik ke atas. Kita lihat gimana ini jadi sebuah kontras yang indah banget. Setelah mengisi lautan, Tuhan perintahkan burung-burung buat terbang di atas bumi, melintasi cakrawala. Ini adalah dimensi kehidupan yang sama sekali beda. Cakrawala atau udara di sini simbolnya adalah alam surgawi, sebuah ruang yang melampaui yang terpisah dari semua kekacauan di bawah. Ini tentang punya perspektif yang lebih tinggi, ngelihat segala sesuatu dari atas. Dan simbol terkuat dari kehidupan di udara ini apa coba? Burung merpati, lambang Roh Kudus. Coba perhatikan karakternya deh. Lembut, tulus, dan tujuannya cuma satu. Dia nggak terbang ke sana kemari tanpa arah. Tujuannya jelas, yaitu kehendak Allah. Inilah potret kehidupan yang dipimpin oleh Roh. Jadi kehidupan di udara ini adalah tentang hidup yang melampaui keadaan. Ini bukan berarti kita jadi kebal dari masalah ya, bukan. Tapi kita punya kebebasan rohani untuk nggak dibelenggu sama keadaan itu. Inilah yang dimaksud Rasul Paulus waktu dia bilang, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, sekarang bagian serunya nih. Kita coba gabungin kedua gambaran ini. Ini bukan pilihan antara hidup di air atau hidup di udara. Justru, kehidupan Kristen yang dewasa dan utuh itu mengintegrasikan keduanya. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget ya. Makhluk air itu hidup di dalam dunia yang bergejolak. Tantangannya adalah bertahan, dan prinsip rohaninya adalah kemenangan di tengah kesulitan. Sebaliknya, makhluk udara hidup di atas dunia. Tantangannya adalah melampaui keadaan, dan prinsipnya adalah kebebasan dari keterikatan. Kelihatan kan bedanya? Jadi intinya apa? Intinya tuh ini, kita dipanggil untuk jadi seperti kedua makhluk ini secara bersamaan. Kita perlu ketangguhan buat menavigasi lautan dunia yang bergejolak, tapi kita melakukannya dengan perspektif seekor burung yang terbang tinggi di atasnya. Kaki kita mungkin ada di tengah badai, tapi pikiran dan hati kita ada di alam surgawi. Oke, ini kan simbol-simbolnya keren banget ya. Tapi terus gimana praktiknya buat kita sehari-hari? Gimana cara kita menerapkan ini dalam kehidupan kita? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita pindah dari yang cuma sekedar bertahan di dalam lautan menjadi seseorang yang juga bisa terbang melampaui keadaan? Alkitab ternyata kasih kita beberapa kunci praktis. Ternyata ada 3 langkah praktis. Pertama, arahkan pikiran kita. Ini pilihan sadar setiap hari. Kedua, hidup oleh Roh.
Kita serahkan kendali pada penuntun kita yang lembut. Dan yang ketiga, ini yang paling dasar, berpijak pada kebangkitan. Kita harus selalu ingat, kita ini udah nggak lagi tenggelam di lautan kematian, tapi berdiri kokoh di atas tanah kebangkitan Kristus. Itulah sumber kekuatan kita untuk bisa berenang dan terbang sekaligus. Jadi, sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan ini. Saat ini, kehidupan rohani saya lebih mirip ikan yang berjuang di tengah arus, atau apakah saya juga sudah mulai belajar merentangkan sayap dan melihat dunia dari perspektif surga? Ini adalah undangan dari hari kelima penciptaan untuk kita semua.